Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu guru mata pelajaran IPA wilayah utara yang saya hormati, syukur alhamdulillah pada siang hari ini, pagi menjelang siang ya, bisa berkumpul kembali di tempat ini setelah ini di masa saya ada di sini sudah 2 kali kan MGMP di sini. Itu yang patut kita syukuri dan ini banyak sekali rame gitu. Jadi membuat kita tambah semangat. Oleh karena itu Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, saya ingin mengajak kita semua untuk sejenak menundukkan kepala. Saya teringat kepada sesepuh kita di MGMP IPA wilayah utara. Tadi di luar kita sudah sempat ngomong-ngomong, almarhum Pak Husni ya. Almarhum dulu sama saya juga di kepengurusan ya. Kalau tidak salah dia ketua, dulu saya sekretaris MGMP IPA wilayah utara. Kemudian Pak Wardi bendahara kalau tidak salah itu. Nah, mari kita menundukkan kepala sejenak, kita membaca suratul Fatihah, kita niatkan untuk almarhum, mudah-mudahan diterima segala amal ibadahnya, diampuni segala silap dan salah yang pernah diperbuat, kemudian ditempatkan di sisi Allah pada tempat yang sangat mulia. Al-Fatihah. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang mungkin yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang utamanya adalah segala kegiatan kita, termasuk yang ini adalah pengembangan diri kan. Kita mengembangkan kapasitas diri kita. Ujung-ujungnya atau muaranya adalah pembelajaran, kualitas pembelajaran di kelas kan gitu. Bagaimana supaya kualitas pembelajaran di kelas itu meningkat, pembelajaran di kelas menjadi lebih bermakna dan menyenangkan bagi siswa kita, kan itu tujuan akhirnya. Oleh karena itu mungkin kita perlu terus berpacu ya, berinovasi Bapak Ibu sekalian, terutama ini di mata pelajaran IPA. Saya juga seperti tadi udah saya sampaikan ya, latar belakangnya IPA juga, dulu sempat jadi pengurus juga di MGMP IPA. Bahkan pembentukan IPA MGMP IPA wilayah utara itu waktu itu saya ingat kita terlibat langsung di sana dulu di SMP 3 Pringgebaya, tempat pembentukannya. Ketua pertamanya waktu itu Pak Dr. Usman, mantan Kabid SMP. Terus saya juga terpilih di sana sebagai sekretaris juga gitu. Tahun berapa itu lupa. Pokoknya di bawah tahun 2015 kalau nggak salah. Oleh karena itu sekarang Bapak Ibu lagi booming-boomingnya pengembangan diri macam-macam ya. Karena dikaitkan dengan poin-poin yang ada di PMM, pengelolaan kinerja PMM. Tetapi yang lebih penting Bapak Ibu adalah bagaimana implementasinya di kelas ya. Apa-apa yang sudah kita dapatkan dari hasil kita pengembangan diri itu, implementasinya di kelas itu yang paling penting. Oleh karena itu mungkin lebih dipertajam bagaimana teknis-teknis kita mengajar di kelas itu dalam pertemuan-pertemuan seperti ini ya, terutama yang IPA. Oleh karena itu mungkin salah satu yang kami lakukan di sini Bapak Ibu sekalian di SMP 1 Aikmal ini adalah menciptakan sekolah ini, SMP 1 Aikmal, sebagai sekolah yang zero jam cost ya. Ini sebenarnya biasa gitu Bapak Ibu, tetapi sangat fundamental. Sehingga pada tanggal 12 Februari kemarin kami bersepakat mencanangkan di sekolah kami ini
adalah sekolah yang zero jam kos. Jam kos, jangan sampai nanti murid sama gurunya sama hobinya sama-sama suka dengan jam kos. Itu kan banyak terjadi ya. Jam kos semua kita sudah paham ya, jam kosong. Nanti guru sama muridnya itu sama hobinya, sama-sama suka yang kosong-kosong gitu. Muridnya seneng yang kosong jam kos, gurunya seneng juga santai-santai. Itu yang kita hindari. Oleh karena itu ini adalah sesuatu yang biasa sebenarnya ya, tetapi sangat fundamental, sangat mendasar sekali Bapak Ibu. Karena jangankan 1 jam pelajaran, 5 menit aja guru tidak ada di kelas itu, maka banyak hal kemungkinan terjadi di dalam kelas. Banyak kejadian-kejadian lah, entah itu anak berantem dan sebagainya. Itu kenapa? Itu karena gurunya tidak ada di kelas. Nah, itu salah satu yang kami lakukan di sini Bapak Ibu. Dan alhamdulillah setelah kita mencanangkan itu ada peningkatan yang cukup signifikan kita lihat di sini. Jadi jarang kita lihat anak-anak berkeliaran di luar karena tidak ada gurunya. Kenapa? Karena itu sama-sama berkomitmen untuk menghindari, paling tidak menghindari seminimal mungkin adanya jam kosong. Itu yang pertama Bapak Ibu yang saya sampaikan. Jadi muara dari kegiatan kita ini adalah bagaimana kita menciptakan suatu pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan bagi murid. Terus yang kedua yang kami teringat dulu juga MGMP IPA itu bahkan dia pertemuannya setiap minggu dia kalau nggak salah ya, setiap minggu terus gantian ke sekolah-sekolah, terus langsung masuk ke lab. Di lab itu semua alat-alat dibongkar. Di lab itu saya ingat semua alat dibongkar. Kenapa ini juga termasuk cukup fundamental. Banyak alat-alat di lab IPA, lab kita itu sampai sekarang bahkan dibuka dari bungkusnya juga belum gitu, masih terbungkus gitu. Apalagi memakainya. Ya, kenapa tidak pernah dipakai? Karena gurunya tidak bisa pakai kadang-kadang. Nah, itu kalau kemarin saya tertarik itu kegiatan sebelumnya itu waktu zamannya almarhum itu roadshow masuk ke masing-masing sekolah, langsung masuk lab, bongkar alat gitu. Bagaimana mempergunakan alat itu sehingga nanti ketika praktik di siswa itu gurunya sudah mahir. Nah, mudah-mudahan nanti NGMP IPA ini juga punya program seperti itu. Artinya kita yang sederhana aja kan dulu gitu, yang tetapi langsung menyentuh kepada kegiatan pembelajaran di kelas, sehingga suatu saat nanti alat-alat di lab itu terpakai dengan sebagaimana mestinya. Saya ingat dulu waktu saya di SMP 1 Terara, saya tinggalnya di lab IPA, dan semua yang terbungkus-bungkus itu saya buka dia Bapak Ibu sekalian. Saya buka ya, jadi kardus-kardusnya saya buang gitu, sehingga semua terbuka. Terus yang tertutup itu saya bongkar gitu. Sampai kadang-kadang saya mikroskop itu saya bongkar pasang gitu. Rusak sudah yang penting kita tahu caranya ya. Terus kemudian ada torso yang terbungkus-bungkus saya pajang semuanya Bapak Ibu. Saya pajang sehingga setelah kita pajang itu nanti harapan kita anak-anak terbiasa dengan itu, sehingga tidak melihat torso anatomi manusia terutama laki perempuan itu sebagai sesuatu yang negatif, tetapi sebagai sesuatu yang bernilai ilmu pengetahuan, termasuk carta-carta itu semua tempel-tempel. Itu sedikit Bapak Ibu. Kemudian ada yang perlu mungkin yang juga ingin saya sampaikan. Kita berharap terutama ini teman-teman IPA menjadi agen perubahan, terutama dalam menyampaikan persepsi-persepsi atau konsep-konsep yang benar kepada masyarakat.
sebentar lagi ini bulan Maret tanggal berapa Bu Diana akan diresmikan itu kurikulum nasional. Nah, baru beritanya begitu ada mau diresmikan kurikulum nasional sudah ribut di media sosial. Ini kok ganti kurikulum belum, ini kita ngerti belum kok tiba-tiba kurikulum sudah ganti. Ini kan termasuk miskonsepsi gitu ya. Ya, bukan ganti kurikulum ya, tetapi ini dia disebekkan istilahnya itu. Kurikulum yang sudah berjalan ini, kurikulum Merdeka ini akan disembek dia menjadi namanya kurikulum nasional karena berlaku secara nasional. Sebab sejak dicanangkan kurikulum Merdeka ini beberapa tahun yang lalu, itu sebenarnya sampai sekarang itu masih dalam tahap sosialisasi. Sosialisasi itu masif sekali, mulai dari program guru penggerak, program sekolah penggerak, dan seterusnya. Itu adalah program-program sosialisasi dari kurikulum Merdeka. Sehingga diharapkan sampai tahun kelima ini semua sudah merata, semua masif sosialisasinya, akhirnya kemudian diresmikan menjadi sebuah kurikulum yang bersifat nasional, namanya kurikulum nasional. Jadi nanti tinggal diluruskan aja masyarakat yang kira-kira bilang punya persepsi bahwa belum apa-apa kok sudah ganti kurikulum. Bukan ganti kurikulum, tetapi meresmikan kurikulum yang sudah ada, yaitu kurikulum Merdeka dengan nama kurikulum nasional. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, kaitannya dengan itu juga, dalam waktu dekat ini pihak kementerian akan mengadakan kegiatan sejenis kegiatan lomba ya, yang tujuannya menggaungkan kebermanfaatan kurikulum Merdeka yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan, pelaksanaan IKW mandiri dengan menampilkan praktik-praktik baik implementasi kurikulum Merdeka melalui beberapa aktivitas, yaitu pameran berbagi hasil karya seperti foto, artikel, video, festival budaya, parade, talkshow agar dapat menginspirasi satuan pendidikan lainnya. Nah, ini kemudian namanya adalah Festival Kurikulum Merdeka ya, yang diselenggarakan untuk memperkuat ekosistem positif IKM. Nah, ini mudah-mudahan dari kita semua nanti ada yang mengikuti. Itu pesertanya adalah semua guru dari jenjang PKBM, SKB, PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA yang pelaksana IKM, bukan pelaksana program sekolah penggerak. Ini sebagai, kemudian juknis lengkapnya belum terbit Bapak Ibu, tapi ini sebagai informasi awal. Jadi dalam waktu dekat akan ada festival kurikulum Merdeka. Mudah-mudahan kita bisa berpacu juga di sana ikut. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini Bapak Ibu. Kemudian dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala serta dengan izin Bapak Ibu, mari kita sama-sama membuka kegiatan MGMP IPA wilayah utara ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya sebagai tuan rumah saya mohon maaf Bapak Ibu ya, atas nama SMP 1 Aimel, saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kira-kira nanti kurang berkenan. Terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu menempati lokasi di SMP 1 Aimel untuk kegiatan MGMP IPA. Dan untuk dimaklumi, ini ruangan ini sengaja kami rancang Bapak Ibu, namanya ruang galaksi. Jadi sehingga backgroundnya belakang itu kayak galaksi ya, bukan tata surya tapi galaksi yang lebih luas. Harapan kami semua warga SMP 1 Aimel ini pandangannya jauh ke alam, jauh lebih luas dari sekedar dunia, tetapi langsung ke galaksi. Dan ini adalah ruangan ini dirancang untuk kegiatan-kegiatan pertemuan komunitas belajar. Yang komunitas belajar kami di sini pertemuannya 4 kali seminggu, Senin, Selasa, Rabu, sama Sabtu. Untuk guru
Dan untuk tenaga administrasi atau tenaga tata usaha itu ada 2 hari dia kegiatannya, yaitu hari Senin dan hari Jumat, dengan materi pendalaman materi, latihan bersama, keterampilan komputer kalau tata usaha. Kalau guru terkait dengan kurikulum merdeka. Begitu Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Saya akhiri, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.